Halo, selamat pagi kawan, balik lagi ke channel gue pembahas komik, masih bersama gue Ardi Batas. Setelah minggu kemarin gue menceritakan tentang Dark Knight Death Metal isu ketiga ya. Sekarang kita sebelum masuk ke isu keempatnya, gue bakal ceritain tentang salah satu tie-in atau yang jadi bridging cerita menuju isu keempat, yaitu Dark Knight Death Metal Trinity Crisis. Ya, seperti namanya menceritakan para tiga anggota Trinity itu bertualang di dunia krisis yang jadi tujuan mereka di isu ketiga kemarin ya. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tau dulu, kayaknya minggu ini coba bisa ngeluarin satu video ini aja. Video-video lain gak bisa gue rilis karena ada sibuknya ngapain, lagi sibuk bersihin barang buat dijualin ya, lagi mau jual-jual barang gitu, jadinya lagi beres-beres juga yang mana mau dijual yang mana yang enggak ya, intinya gitu deh. Jadi ya nggak bisa, soalnya banyak banget, jadi nggak bisa sehari beres, makanya jadi buat ngedit segala macam juga kayaknya nggak bisa. Ya udah kalau kayak gitu nggak selama-lama, kita masuk ke cerita Trinity Crisis. Cerita dimulai dengan kita diperlihatkan trilogi Crisis yang pernah terjadi di komik DC, yaitu Crisis on Infinite Earths, Infinite Crisis, dan Final Crisis. Pada teks di komik tersebut menjelaskan tentang apa sebenarnya yang terjadi di event Crisis itu. Jadi buat yang nggak tahu ketiga event ini, gue jelasin dulu ya dikit ya. Jadi di Crisis on Infinite Earths itu diceritain kalau seluruh multiverse itu dihancurkan dan hanya menyisakan satu universe saja. Di event itu juga menciptakan plot hole besar untuk storyline komik DC. Tapi kalau kalian tertarik penjelasan cerita Crisis on Infinite Earths lebih lanjut, silahkan cek video gue sebelumnya yang ngerangkum cerita dari event tersebut. Terus untuk Infinite Crisis sendiri, pada akhir eventnya multiverse terlahir kembali. Tapi para pahlawan di Prime Earth atau di Earth One ya, kalau pas zaman itu nggak tahu tentang hal itu, bahwa multiverse tuh udah ada lagi. Terus berlanjut di Final Crisis. Nah di sana baru tuh para pahlawan akhirnya pada tahu tentang keberadaan multiverse lagi, bahwa multiverse itu udah ada, dan menggunakan itu untuk buat ngalahin Darkseid di event tersebut. Gitulah kira-kira trilogi Crisis atau tiga cerita Crisis tersebut. Nah karena kalian udah sedikit tahu tentang ketiga Crisis itu, kita balik lagi ke cerita Trinity Crisis, di mana kita melihat para pahlawan sudah bersatu. Terus Wonder Woman alias Diana Prince menjelaskan kalau saat ini tugas mereka adalah untuk memenangkan beberapa krisis secara bersamaan. Mendengar hal itu, Harley Quinn terus kaget. Tunggu, Bats. Jangan bilang pas dia ngomong berapa itu kita bakalan nyelesain 2 sekaligus. Terus dijawab Bruce Wayne alias Batman. Bukan, dia bilang berapa itu maksudnya 3 sekaligus. Wonder Woman terus melanjutin ngejelasin rencana kepada pahlawan di sana. Perpetua adalah ibu dari krisis. Oleh karena itu dia ketergantungan dengan energi krisis. Makanya Batman Who Left menciptakan 3 dunia stabil di Dark Multiverse, di mana event krisis besar terus-terusan terjadi di sana, yang memberikan perpetua energi yang dia butuhkan untuk menghancurkan multiverse itu sendiri. Terus di situ Wonder Woman memberitahukan rencananya untuk memutuskan sumber energi krisis tersebut dari Perpetua. Dan disitulah tugas dia, Batman dan Superman untuk menyusup ke Castle Bat dan masuk ke Dark Multiverse dengan memanfaatkan 3 Alfred Box yang mereka curi dari Dark Father yang mereka kalahkan di isu sebelumnya. Tapi karena Castle Bat bisa dibilang markas para Dark Knight, jadi pastinya di tempat itu dipenuhi oleh banyak versi jahat Batman. Nah, disitulah Jarro berperan dengan menggunakan kekuatan psikis super kuatnya. Dia akan menyembunyikan keberadaan mereka untuk menyusup ke sana. Terus Wonder Woman menambahkan lagi, Swamp Thing, Harley, dan Jonah Hex, kalian juga akan ikut kita sampai ke gerbang kastil untuk melindungi Jarro di sana. Hex selalu berkata, gak ada maksud nyinggung nih, tapi lu mikir ini bintang laut 1 bisa mempengaruhi pikiran sebanyak itu? Yang terus Jarro jawab, aku adalah psikis terhebat di seluruh semesta, tentu aja aku bisa mempengaruhi mereka semua. Tapi dia lalu berbalik ke arah Wonder Woman. Aku bisa kan? Terus di situ Wonder Woman dan Mr. Miracle meyakinkan Jarro dan semua pahlawan di sana dengan menunjukkan mereka sebuah psychic amplifier yang dibuat oleh Mr. Miracle itu sendiri. Benda tersebut akan membuat Jarro lebih mudah menyembunyikan keberadaan dari ketiga pahlawan tersebut. Tapi yang buat Jarro marah ketika melihat bentuk alat itu adalah karena alat tersebut bentuknya persis kayak toples. Yang kalau kalian tahu ya, Jarro itu di komik sebelum-sebelumnya diceritain kalau dia tuh nggak suka sama toples. Terus di sana Hawkgirl ngomong, mesti kalian ke dunia sana. Sebagai Justice League kita semua harus bersama-sama ke sana. Gak bisa sendiri-sendiri kayak gini. Yang dijawab Diana, untuk berhasil menyusup ke Castle Bat, kita harus sembunyi-sembunyi. Walau dengan bantuan psychic amplifiernya Jarro, kita nggak bisa. Kalau mau nyembunyiin semua yang ada di sini.
Terus mendengar hal itu Jarro ngerespon, "Gak ada yang ngatur aku. Apa yang bisa dan gak bisa aku lakuin. Tapi iya sih kalau segini mah kebanyakan." Yang Hex lalu sindir, "Bahkan dengan toples acar baru lu itu." Tapi di sana Superman menengahi sebelum obrolan tadi berlanjut debat. "Cukup. Rencana Diana adalah harapan terbaik kita di sini. Kita harus memulai aksi kita. Martian Manhunter, kamu dan Hawkgirl bikin tim dari pahlawan di sini buat ngancurin Singgasana Perpetua. Jadi kita bisa ngarahin energinya ke Wally ketika saatnya tiba. Terus John, kamu dan anggota Lantern tersisa bertugas buat ngancurin antena yang mancurin energi krisis ke Perpetua di dunia yang tersisa." Lalu Wonder Woman menambahkan, Sejarah krisis itu adalah sejarah dari kemenangan kita. Jadi siapapun yang menangin krisis bisa merubah masa depan. Jadi inilah saatnya kita bertarung bersama-sama untuk menang dan membuat dunia cerah kembali. Terus pada halaman selanjutnya kita diliatin kastil Bat dari dekat, di mana di langitnya berterbangan naga Joker. Dan pada tiap-tiap ujung bangunan terdapat gerobin yang mengawasi. Pada bagian gerbangnya dijaga oleh tim Batman jahat yang dikomandoi oleh Grim Knight, yaitu Batman yang mengambil jalur militer dalam aksinya sebagai Batman, sehingga dia lebih banyak menggunakan senjata api. Ya menurut gue jadi mirip kayak Paladin kali ya, cuma dia itu lebih kejam aja. Terus di situ juga kita dikenalin 3 Dark Knights baru, yaitu Manhunter, perpaduan Batman dan Martian Manhunter. Terus juga di situ juga ada Batmezo, perpaduan Batman dan Amazo. Dan yang terakhir ada Warbat, yaitu merupakan gabungan dari Batman sama Mongul. Yang berarti semua versi jahat Batman yang ngejaga di sana itu super berbahaya. Terus kita diperlihatin Wonder Woman, Batman, Superman, Swamp Thing, Jonah Hex, Harley Quinn sama Jarro ngintai kastil Bat. Di sana Hex terus ngomong, "Ini gimana caranya kita bisa melewati semua jebakan di sana ya?" Superman terus jawab, "Aku bisa aja terbang lewat itu semua. Cuma aku kesulitan untuk tetap mengendalikan kesadaranku. Karena anti-life terus berkembang dalam diriku." Yang terus Hex jawab, "Ya udah dah, gue aja yang pergi. Lagian gak banyak juga yang tersisa dari gue juga. Tenang aja, gue bakal ngalihin perhatian mereka semua kok." Terus yang kocak di sana Jarro ngerespon dengan senang, "Bagus deh, udah Gi, sana pergi." Tapi di situ Swamp Thing mengusulkan cara lain, yaitu dengan cara dia bakal nyerap semua green yang tersisa di bumi. Dan dengan kekuatan itu dia bakal buat terowongan bawah tanah yang aman untuk mereka ke kastil Bat. Nah, buat kalian yang gak tahu ya, Swamp Thing itu adalah avatar atau pelindung dari green atau tumbuhan. Dan kekuatannya juga berkaitan dengan keadaan green. Jadi ketika tumbuhan di dunia banyak yang mati terbakar, kayak di event Death Metal ini ya, itu bakal ngerubah penampilannya. Gak seperti penampilan biasanya sebelumnya. Balik lagi ke cerita ya. Terus di sana Wonder Woman diliatin kalau dia tuh tahu resiko dari aksinya Swamp Thing. Dan dia nggak mau Swamp Thing ngorbanin dirinya. Tapi di sana Swamp Thing terus ngomong, "Semuanya mundur. Gue ngelakuin apa yang perlu gue lakuin." Dia lalu berbaring di tanah dan menghilang ke dalam green. Terus kita dilihatin Swamp Thing berdiskusi dengan parlemen green, di mana mereka semua setuju untuk memberikan semua tumbuhan atau green yang tersisa di dunia untuk diserap oleh Swamp Thing, membantunya untuk menjalankan misinya. Dan dengan kekuatan tersebut, Swamp Thing mewujud jadi terowongan bawah tanah raksasa. Mereka semua lalu dengan cepat masuk ke terowongan tersebut. Di sana Wonder Woman mengingatkan Superman dan Batman kalau Dark Multiverse itu bereaksi pada pikiran mereka. Jadi mereka perlu fokus pada kenangan mereka saat memenangkan krisis, sehingga mereka akan mendarat pada dunia krisis yang tepat di mana event tersebut terus mengulang. Tapi tiba-tiba saja Jarro menginfokan kalau dia ngelihat Batman Who Left sudah menemukan Wally dan sedang mengejarnya. Wonder Woman terus ngerespon, Kita harus cepat. Kalau One Who Left menangkap Wally dan mencuri kekuatannya, dia akan lebih kuat dari Perpetua. Dia bakal nutup semua dunia krisis dan kita semua bakalan kalah. Setelah itu mereka sampai ke ujung terowongan di mana kastil Bat berada di balik dinding di hadapan mereka. Terus Wonder Woman minta Superman menggunakan penglihatan X-ray-nya untuk memeriksa apa yang di balik dinding tersebut. Tapi karena anti-life dalam diri Superman, ketika dia mau menggunakan penglihatan X-ray-nya, yang terjadi dia malah melepaskan heat vision dari matanya. Yang ngebuat mereka langsung berhadapan dengan grup lain dari Dark Knights yang baru pertama kali mereka lihat di sini. Pada grup Dark Knight di sana terdapat Chiroptor, yaitu perpaduan Batman dan Chemo. Terus juga ada Black Monday, yaitu perpaduan Batman dan Solomon Grundy. Terus juga ada Ark, yang merupakan gabungan Batman dan seluruh penghuni Arkham Asylum. Terus di halaman selanjutnya kita dijelasin tentang The Pearl, yang merupakan versi Dark Multiverse dari Martha Wayne yang mengendalikan mecha Batman. Gak berhenti dengan ibunya Batman aja yang jadi Dark Knights ya. Di sana juga ada Cool yang merupakan anak Batman dan Wonder Woman dari Dark Multiverse.
Terus di tengah pertarungan sengit mereka, Swamp Thing berkata, Kita terkepung. Jaro, lu bisa ngendalin pikiran mereka nggak? yang Jaro jelasin kalau ternyata para versi jahat Batman tersebut memakai semacam pelindung pikiran yang ngebuat kekuatannya nggak bekerja pada mereka. Terus Superman berkata, ya udah, kamu sekarang fokus aja buat ngendalin pikiran dari kastil hidup ini. Paksa dia buat bikin jalan keluar buat kita. Dan bagusnya, Jaro mampu melakukan hal itu yang ngebuat mereka masuk lebih dalam kastil Bat dan mampu lepas dari kejaran grup Dark Knight tadi. Terus di sana mereka berpisah sama Swamp Thing, Jonah Hex, Harley Quinn sama Jaro juga. Disuruh buat berjaga di sana untuk melindungi jalan keluar mereka semua dari tempat ini. Nah, sedangkan Trinity masuk lebih dalam ke dalam kegelapan di kastil Bat. Terus ketika Trinity menjajah lebih dalam, Superman berkata, tunggu, karena anti-life yang menginfeksiku ini, aku bisa merasakan makhluk yang memiliki energi yang sama sepertiku. Tidak jauh dari sini terdapat sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang gelap, layaknya dewa yang buas. Dan ketika Batman mengarahkan senternya ke depan, kita melihat mereka bertemu lagi dengan Barbatos yang dirantai. Melihat Barbatos di depannya, Batman langsung naik pitam. Ini semua adalah salah lu. Lu yang bawa itu satu makhluk ketawa dari Dark Multiverse. Yang terus Barbatos respon, benarkah? Sebelum gue berkhianat yang bawa dia kesini, gue bertugas di Forge of Worlds, di mana dunia tercipta dari harapan besar dan mimpi buruk dari semua makhluk hidup di atas, yang melahirkan ide mereka semua di dalam kegelapan. Tapi beberapa tahun terakhir, gue nyaksin sendiri kalau semesta gue dipenuhi dengan lebih banyak planet jahat dari biasanya. Dunia demi dunia yang dipenuhi dengan kemarahan, keegoisan, ketakutan, dan kebencian. Dan yang gue lakuin kemarin tuh cuma ngebawa semesta gue kesini buat lu semua tuh pada lihat. Jadi menurut kalian, salah siapa sebenarnya ini krisis bisa terjadi? Dia terus menambahkan, kalian melihat krisis sebagai kemenangan, tapi kenyataannya itu tuh sebenarnya terjadi adalah membuktikan bahwa kalian semua tuh gagal. Itu adalah bentuk ketidakmampuan kalian untuk menginspirasi orang-orang yang kalian lindungi untuk terus dipenuhi harapan. Jadi ya silahkan sana masuk dalam kegelapan dan lihatlah sendiri apa yang kalian. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kita ngeliat Superman ngebuat Barbatos pingsan dengan satu pukulannya. Batman sama Wonder Woman terus ngeliat kelakuan Superman, yang dia respon, apaan? Dia bisa aja kan teriak manggil bantuan. Dan yang tadi itu rasanya enak banget. Yang di situ kita bisa rangkum ya, kalau Dark Multiverse itu aslinya tuh nggak dipenuhi dengan dunia prematur yang isinya buruk doang. Tapi mereka jadi kayak gitu karena salah para pahlawan di 52 multiverse di atas yang nggak bisa ngejaga hati dari orang-orang yang dilindunginya untuk terus bisa merasakan penuh harapan, bukannya ketakutan. Terus balik ke cerita, fokus cerita terus dikembalikan pada Harley, Swamp Thing, Hex, dan Jaro yang nunggu Trinity untuk menyelesaikan misi mereka. Di sana kita terus diperlihatkan kalau Hex dan Jaro lagi-lagi adu mulut, yang terus dipotong Swamp Thing. Diam, suatu yang jahat datang ke sini. Selanjutnya kita dilihatin Robin King muncul di hadapan mereka. Terus sama kayak percakapan dia di Crypt of Heroes di isu ketiga ya, dia juga nyombongin sabuknya yang berisi sesuatu yang khusus yang bisa mengalahkan mereka semua masing-masing. Terus fokus berpindah kembali ke para Trinity yang kita diperlihatkan kalau mereka sekarang sampai ke pintu masuk Dark Multiverse, di mana mereka masing-masing kini dibekali dengan Alfred Box. Setelah itu mereka sedikit berdiskusi tentang tujuan mereka. Setelah memantapkan tekadnya, Trinity lalu melompat masuk dalam Dark Multiverse. Kita lalu kembali diperlihatkan tim Jaro yang sedang berhadapan dengan Robin King. Robin King memulai dan menyerang Swamp Thing dengan bumerang berbentuk huruf R. Dan dia jelasin kalau itu singkatan dari Rot atau busuk. Dia ngelumpurin benda itu dengan darah dari Anton dan Abby Arkane, yang merupakan avatar dari Rot, yang merupakan musuh alami dari Green, yang ngebuat benda tersebut langsung busukkan tangan Swamp Thing sesaat setelah menyentuhnya. Terus di sana Hex bertanya, bisa nggak lu ngelakuin sesuatu Jarvis? Yang dijawab Jaro, aku nyoba, tapi dia punya suatu pertahanan yang melindungi pikirannya. Robin King terus melanjutkan serangannya ke tim tersebut. Bahkan salah satu serangannya hampir musnahkan Jonah Hex dengan peluru spesial yang makan daging yang tersisa di tubuhnya. Setelah itu mereka terpojokan. Swamp Thing lalu melakukan usaha terakhirnya dalam menghancurkan dinding gua yang akan memisahkan mereka dengan Robin King. Tapi langkah tersebut juga berakibat fatal karena bisa menyegel jalan keluar dari Trinity. Lalu kita diperlihatkan lagi Trinity yang sebentar lagi sampai ke masing-masing dunia krisis. Superman terus ngomong, kita berhasil, aku bisa ngeliat momen ketika Darkseid dikalahkan. Kita semua hampir sampai di sana. Yang Batman juga respon, dan gue juga bisa ngeliat momen tepat ketika Anti-Monitor kita kalahkan. Tapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya tadi, kita melihat dia sampai ke dunia di mana Crisis on Infinite Earths terjadi terus-menerus, yang ngebuat Batman bingung
Karena setelah dia mendarat, dia langsung diserang oleh shapeshifter. Di situ dia lalu berteriak, "Lepasin gue! Di mana anti monitor?" Yang dijawab sama shapeshifter tadi. Aku ada di sini, Batman. Apa kau tidak mengenaliku? Terus shapeshifter tadi mewujud ke bentuk anti monitor dalam wujud anak-anak. Terus pada halaman selanjutnya kita lihat Superman sampai ke dunia di mana Final Crisis terus-terusan terjadi dan ngelihat bagaimana keadaan di sana juga berbeda dari yang seharusnya terjadi. Superman lalu berkata, "Ini semua salah." Dia lalu disambut hangat oleh Darkseid beserta pasukannya. Penampilan Darkseid di sana juga berbeda. Dia kelihatan lebih tua dan juga ada gading di kedua sisi kepalanya. Terus fokus berpindah lagi. Kita dilihatin Wonder Woman mendarat kasar di dunia di mana Infinite Crisis harusnya terjadi terus-menerus. Di mana dia di sana lalu berkata, Aku nggak paham. Ini semua salah. Aku nggak ingat semua ini terjadi pada krisis itu. yang direspon oleh seorang yang terbang di belakangnya. Karena memang ini nggak pernah terjadi, Jan. Lalu kita dilihatin sebuah halaman besar yang nunjukin akhir berbeda dari tiap-tiap event krisis tersebut. Terus pada panelnya terdapat narator misterius yang berkata, dan secara bersamaan gue ngelihat itu di matanya. Pengertian sebenarnya dari kata krisis. Tiba-tiba aja dia paham apa yang gue ucapin sebelumnya. Itu adalah momen ketika semuanya bisa berubah secara sekejap. Dan The One Who Left mengirimkan kami lebih dulu untuk berubah dunia tersebut. Membuatkannya akhir baru dari cerita kami. Anti Monitor, Darkseid, dan gue. Kami udah ngebentuk sejarah baru. Sejarah sebenarnya. Sejarah yang seharusnya terjadi. Dan terus pada halaman terakhir komik kita dilihatin kalau narator misterius itu ternyata ada Superboy Prime. Yang di akhir dia berkata ke Wonder Woman. Dan di dunia krisis ini, Wonder Woman kalah dan komik pun berakhir. Luar biasa juga Trinity Crisis. Harusnya ini sih dimasukin ke cerita utama ya. Jadi Dark Knight Metal 3,5. Soalnya emang ini konteksnya tuh perlu banget dimasukin sebelum 4. Jadi dia 3 ke 4. Terus selain Superboy Prime yang ternyata asli dari Earth Prime, si Anti Monitor juga sama Darkseid juga asli dari Earth Prime juga. Tapi jangan gue jelasin di sini dulu, soalnya tadi cerita selanjutnya juga dijelasin mereka tuh gimana, kenapa Superboy Prime tuh bisa bebas lagi dari penjaranya. Terus apa ini ada hubungannya sama Superboy Prime yang muncul di Shazam? Kayaknya nggak ada ya, soalnya di Shazam tuh kelihatannya jahat, tapi Superboy Prime di sini lihat aja dunianya di sini yang dilihatin dikit, kelihatan dunia lebih damai kan dibanding dunianya Anti Monitor atau dunia Darkseid yang kelihatannya kayak Anti Monitor apa tuh putih doang, Darkseid dunianya kebakar gitu. Tapi kalau dunianya Superboy Prime itu paling normal, karena emang itu tujuannya kan, dan buat dunia yang apa sih, penuh kedamaian. Infinite Crisis kan krisis yang sebenarnya tujuannya tuh baik, itu karena ngelihat bahwa timeline dunia, bukan timeline, karena storyline tahun 90-an itu terlalu edgy ya. Dia pengen ngembaliin cerita kayak tahun 70 tahun 80-an lagi, yang dimana superhero tuh baik hati tidak sempurna rajin menabung. Jadi sebenarnya Superboy Prime tuh hitungannya udah jahat-jahat amat dibandingin pencipta krisis lainnya. Udah itu dia kuat pula lagi. Kalau dia mau kan tinggal hajar aja realitanya, pecah aja. Ya udah kalau kayak gitu cukup dulu video kali ini. Jangan lupa dukung kreator komik dengan beli komik aslinya ya, karena yang gua cerita di sini cuma rangkuman. Masih banyak keseruan lain di komik ini yang nggak gua sebutin di dalam rangkuman gua, karena gue nggak mau videonya terlalu panjang juga. Soalnya dulu kan video bisa sampai 30 menitan kan, kayak Crisis on Infinite Earths part 1 tuh. Makanya jangan lupa pada beli komik aslinya, baca sendiri lebih seru kok komik aslinya. Terus kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, share, dan subscribe juga ya. Terus kalau kalian ada yang pengen diomongin, boleh komentar di bawah. Kalian pengen diskusi cerita atau kalian pengen request juga, misalkan request cerita apa gitu atau request apa ya, nanti insya Allah bakal gue masukin ke video selanjutnya. Tapi pelan-pelan ya, soalnya lagi kayak gini, lagi pandemi, kadang suka ada kesibukan di luar ini, padahal pengennya sih fokus ke sini juga. Ya udah kalau kayak gitu ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah kawan, bye.